Latar belakang dari Orde Baru adalah sikap dan tekad yang baik untuk mengabdi kepada rakyat dan kepentingan nasional yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998 yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru ini digunakan untuk membedakan antara pemerintahan Soeharto dengan pemerintahan sebelumnya. Orde Baru ditandai dengan beberapa peristiwa dan keadaan tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik yang semakin buruk. Hal tersebut, kelompok sipil membentuk aksi Tritura, tetapi aksi tersebut tidak diperhatikan oleh Soekarno. Hal tersebut semakin membuat gencarnya aksi-aksi yang lain. Saat Soekarno melakukan dialog bersama Soeharto, Presiden Soekarno berpikiran bahwa pembubaran PKI sangat bertentangan dengan ajaran Nasakom. Tetapi ABRI meyakinkan bahwa mereka dapat mengatasi masalah tersebut dan lahirlah surat yang ditandatangani oleh Soekarno, yaitu Super Semar. Legend Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar mendorong dirinya untuk membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya. Hal tersebut membuat kekuasaan Soeharto semakin luas dan kuat yang menyebabkan kekuasaan pada Soekarno semakin melemah dan akhirnya beliau digantikan oleh Soeharto. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana masyarakatnya memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka sendiri. Kata demokrasi sudah ada pada abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi ini berasal dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dijalankan pada masa itu adalah demokrasi secara langsung atau direct democracy, yang artinya hak warga negara untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara itu sendiri. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Sistem Orde Baru menganut paham demokrasi. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru membuat perekonomian di Indonesia berkembang pesat, seiring dengan kondisi korupsi yang merajalela. Merupakan singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. 3 orang perwira tinggi bertemu dengan Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban untuk meminta izin menghadap Presiden. Mereka memohon agar Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi masalah itu. Menanggapi hal tersebut, Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tingkat ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Sabur. Kemudian pasukan pengawal Presiden Cakrabudawa. Soeharto atau yang dikenal dengan nama Jenderal Besar Purnawiraman Haji Muhammad Soeharto lahir di Yogyakarta 8 Juni 1921. Presiden Soeharto dilantik sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS. Beliau menjabat kurang lebih selama 30 tahun. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan pemerintahan Orde Baru. Beliau mempunyai alat yang konsisten, berani, dan inisiatif dalam mengambil keputusan. Hal tersebut membuat beliau dipercaya dalam mengurus pemerintahan Indonesia. Dinamika yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Jadi kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk pada saat itu membuat pemerintahan masa Orde Baru berupaya untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi tersebut. Politik bebas aktif juga dapat mendorong dalam hubungan multilateral yang dapat menyelesaikan masalah hutang dan kerjasama di bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan semasa Orde Baru itu akhirnya memberikan kebijakan penanaman modal dalam negeri. Kondisi tersebut yang pada akhirnya dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia pada saat itu.
Dinamika yang telah terjadi pada pemerintahan Orde Baru tentunya memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satunya dalam bidang politik. Pemerintah cenderung bersifat otoriter yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, namun juga memiliki dampak negatif, seperti terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi semakin merajalela. Dampak negatif dari dinamika politik ekonomi pada era Orde Baru. Yang pertama adalah timbul pemberontakan di kalangan masyarakat karena kesenjangan proses pembangunan tersebut. Yang kedua, semakin meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM terhadap masyarakat kalangan non-pribumi. Yang keempat, kekayaan negara banyak dikuasai dan dieksploitasi oleh pihak swasta. Dan terakhir, kalangan tentara diklasterkan untuk mengurus politik negara dan lain sebagainya. Dinamika politik ekonomi pada era Orde Baru juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, kesuksesan program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat. Yang kedua, berhasil menjaga situasi keamanan di dalam negeri dengan stabil. Yang ketiga, berhasil mensukseskan program nasional Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Yang keempat, mensukseskan gerakan wajib belajar untuk seluruh rakyat yang masih masuk usia pelajar. Dan yang terakhir, yang kelima, penurunan angka pengangguran karena semakin banyak rakyat yang bisa menulis serta membaca. Saya di sini akan memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, masa Orde Baru ini itu terjadi karena adanya bergantinya sistem masa Orde Lama menuju sistem masa Orde Baru yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang belum terselesaikan, seperti faktor politik, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor yang lainnya. Bergantinya sistem masa Orde Baru ini itu ditandai dengan pengeluaran Super Semar atau dengan kepanjangannya Surat Perintah 11 Maret yang di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan demokrasi yang terjadi di masa Orde Baru ini itu menciptakan atau melaksanakan pemilihan umum yang terjadi secara 5 tahun sekali dengan awal mula untuk memilih anggota DPR atau MPR. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.